Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu azrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan limpahannya kita masih diberikan kenikmatan di dunia ini tanpa suatu kekurangan apapun. Sholawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas beliaulah kita dibawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok rekayasa perangkat lunak dengan tema pemrograman berorientasi objek. Saya Adi Mahendra dan 3 rekan saya yang bernama Muhammad Amrullah, Ahmad Riyadi, Alif Arya Wijayanto. Program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma Palembang tahun 2022. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian slide yang pertama. Sejarah Java. Proyek Java dimulai pada tahun 1991 ketika sejumlah insinyur perusahaan Sun yang dimotori oleh James Gosling mempunyai keinginan untuk mendesain sebuah bahasa komputer kecil yang dapat dipergunakan untuk peralatan konsumen seperti kotak tombol saluran TV. Proyek ini kemudian diberi nama Sandy Green. Kriteria kertas putih Java. Penulis Java telah menulis pengaruh kertas putih yang menjelaskan tujuan rancangan dan keunggulannya. Kertas mereka disusun lewat 3 kriteria berikut. Yang pertama, sederhana atau biasa disebut simple. Sintak untuk Java seperti sintak pada C++, tetapi sintak Java tidak memerlukan header file, pointer aritmetik, atau bahkan pointer sintak, struktur union, operator overloading, kelas virtual base, dan lainnya. Jika Anda mengenal C++ dengan baik, maka Anda dapat memperindah ke sintak Java dengan mudah. Tetapi jika tidak, Anda akan tidak berpendapat bahwa Java sederhana. Kriteria yang kedua, berorientasi objek. Rancangan berorientasi objek merupakan suatu teknik yang memutuskan rancangan pada data atau objek dan interface. Fasilitas pemrograman berorientasi objek pada Java pada dasarnya adalah sama dengan C++. Fitur pemrograman berorientasi objek pada Java benar-benar sebanding dengan C++. Perbedaan utama antara Java dengan C++ terletak pada penurunan berganda. Untuk ini, Java memiliki cara penyelesaian yang lebih baik. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Amrullah. Kepada Saudara Muhammad, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tentu di slide selanjutnya ada kriteria ketiga, yaitu terdistribusi. Java ini memiliki cakupan yang sangat luas pada protokol TCP atau IP seperti HTTP dan FTP. Ini sangat luas jangkauannya, mengakses objek yang sangat luas untuk segala macam net lewat URL. Slide selanjutnya ada Java. Pengertian Java. Java adalah bahasa yang dapat dijalankan dimanapun dan di sembarangan platform apapun. Ada 3 edisi Java ini. Java 2 Standard Edition, J2SE, Java 2 Enterprise Edition, J2AA, J2 Micro Edition, J2ME.
Di slide selanjutnya ada kelebihan Java dibanding C++. Tentu kelebihannya membuat program Java untuk menghilangkan pengalokasian dan dialokasi memori secara manual. Selanjutnya diperkenalkan deklarasi array yang sebenarnya dan menghilangkan aritmatika pointer. Kelebihan selanjutnya bisa dihilangkannya multiple inheritance mereka yang menggantikannya dengan interface. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu konsep objek orientasi program pengenalan Java. Apa itu Java? Java itu adalah salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek, OOP, Object Oriented Programming. Paradigma OOP menyelesaikan masalah dengan mempresentasikan masalah ke model objek. Keutamaan Java dibanding bahasa pemrograman yang lain yaitu cross-platform. Dengan adanya Java Virtual Machine atau disingkat dengan JVM, pengembangannya didukung oleh programmer secara luas. Kemudian automatic garbage collection membebaskan programmer dari tugas manajemen memori. Itu selanjutnya pemrograman berorientasi objek atau dikenal dengan OOP. Pemisalan objek dalam OOP. Objek-objek dalam dunia nyata mempunyai dua karakteristik khusus, yaitu status dan perilaku. Contohnya, sepeda punya status, jumlah gear, jumlah pedal, 2 buah ban, dan lain semacamnya. Dan perilaku yaitu mengerem, mempercepat atau mengayun sepeda, atau mengubah gear. Bahasa yang berorientasi pada objek pun mempunyai karakteristik yang sama dengan objek-objek di dunia nyata, yaitu status yang dalam bahasa pemrograman biasanya disimpan sebagai variabel dan perilaku yang diimplementasikan sebagai metode. Karakteristik OOP, enkapsulasi atau pembungkusan. Enkapsulasi adalah pelindung program dan data yang sedang diolah. Enkapsulasi mendefinisikan perilaku dan melindungi program dan data agar tidak diakses secara sembarangan oleh program lain. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Inherentasi adalah objek-objek yang berada di sekitar kita adalah objek yang saling terhubung secara hierarkis. Misalnya objek gambar. Objek gambar dibagi menjadi dua, yaitu bentuk dua dimensi. Dua dimensi dibagi dua, yaitu lingkaran, bujur sangkar. Sedangkan bentuk tiga dimensi dibagi menjadi dua, piramida dan bola. Lingkaran dan bujur sangkar adalah turunan dari bentuk dua dimensi, dan bentuk dua dimensi adalah turunan dari objek gambar. Lingkaran dan bujur sangkar mewarisi inherit sifat-sifat dari bentuk dua dimensi, juga mewarisi sifat-sifat dari objek gambar. Lingkaran dan bujur sangkar dapat dikatakan subkelas dari bentuk dua dimensi. Bentuk tiga dimensi adalah superkelas dari bola dan piramida. Dan walaupun lingkaran dan bujur sangkar sama-sama turunan dari bentuk dua dimensi, tetapi cara mengubah ukuran masing-masing berbeda. Untuk lingkaran Anda harus merubah besar jari-jarinya, sedangkan untuk bujur sangkar Anda harus mengubah panjang sisinya. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.